nanti Anda ingin mengubah karakter, ya kita tinggal ubah di posisi type def-nya ini aliasnya, ya. Nah, kita lihat di sini selain array-nya, Anda juga dibekali ada posisi yang menunjukkan awal dan akhir. Karena dalam sebuah struktur linear itu kan hanya ada 2 ujung, ya, ujung awal dan ujung akhir. Nah, Anda lihat bahwa di sini integer, artinya awal dan akhir ini bukan pointer, tipe pointer, tapi pointer eksternal yang berupa indeks dari sebuah array, ya. Nah, sama seperti yang Anda hadapi saat menggunakan alokasi dinamis, maka harus selalu ada pemahaman bahwa saat kita melakukan penghapusan data, itu harus dicek dulu apakah struktur linearnya kosong atau tidak. Makanya saya butuh modul yang disebut isEmpty. Di sini disampaikan fungsinya hanya memeriksa kosong atau tidak. Nah, tentunya harus didefinisikan kosong itu bagaimana. Ini contohnya, kosong jika field awal dan field akhirnya 0. Artinya apa? Walaupun di dalam bahasa C, indeks itu mulai dari 0, tapi saya tidak akan pakai, karena 0 ini akan didefinisikan sebagai kondisi kosong dari struktur linearnya. isEmpty ini dipakai untuk menjaga agar tidak terjadi underflow. Jadi nanti pada saat Anda menghapus anggota dari sebuah struktur linear, Anda harus ngecek kosong atau tidak. Kalau tidak kosong boleh dihapus, tapi kalau sudah kosong tidak boleh dihapus. Karena kalau sudah kosong Anda hapus akan terjadi underflow. Itu juga untuk memeriksa full atau tidaknya kita pahami kalau tadi maksimal elemennya 5, kalau semua elemen ini sudah berisi data dari struktur linearnya tentunya sudah full. Nah, di sini disampaikan akan digunakan pemeriksaan terhadap penuh atau tidaknya tempat di array tersebut, namun akan menggunakan asumsi array sirkuler. Kenapa nih sirkuler? Mungkin yang sudah baca terkait dengan Q paham kenapa kita menggunakan array yang sirkuler. Ya, yang pasti dipakai agar kecepatan proses saat mendelete itu bisa lebih optimal karena kita tidak perlu geser-geser. Balik bahwa proses isFull ini dipakai untuk memeriksa pada saat kita akan insert. Jangan sampai tempatnya sudah penuh tetap dipaksakan untuk diinsertkan. Maka yang terjadi nanti akan ada overflow, ya. Jadi kalau yang menghapus itu underflow, kalau yang menambahkan anggota kita akan menggunakan underflow, kondisi underflow untuk mencoba memeriksa keberadaan memorinya. Nah, sama seperti yang disampaikan dalam ADT bahwa 5 sekawan yang harus Anda pahami dari operasi atau operator yang ada terhadap ADT Anda diawali dengan konstruktor. Di sini ada create node, nah, hanya karena memang kita tidak mengalokasikan di memori, maka create node ini kalau kita pakai alokasi statis, itu menginisiasi seolah-olah linear list-nya kosong. Artinya apa? Posisi awal dan akhirnya diisi 0, tadi seperti definisi yang di atas, ya. Jadi dia hanya menginisiasi agar kita tahu bahwa struktur linearnya kosong. Nah, dilihat di sini bahwa parameternya output, artinya setelah diberi nilai-nilai 0 ini dikembalikan ke modul yang manggil. Kemudian ada operasi get atau mutator di minggu lalu. Mutator ini akan mengisi node dengan, ya tergantung tipenya ya. Kalau misalkan kita memiliki tadi adalah array of character, maka karakterlah yang akan kita isikan. Ini ada info type nilai yang akan diisikannya. Kemudian di sini ada di posisi keberapa diisikannya. Kemudian ada struktur linear yang menjadi tempat untuk menginsertkannya. Dia call by reference karena apapun hasil mengubah, mengisi, pasti harus dikembalikan ke modul yang manggil. Ya. Sini disampaikan bahwa parameternya, parameter inputnya itu adalah nilai dan posisi tempat di-entry-kan, serta parameter input outputnya adalah posisi array-nya tadi. Artinya array yang akan menjadi tempat menyimpan struktur linearnya. Kemudian ada operator get element. Jadi kalau tadi set itu mengisi mutator, get element ini selektor, biasanya dipakai untuk menampilkan. Nah, pada saat kita hanya nampilkan, ya nggak perlu lah ada call by reference ya, kita hanya baca, tampilkan. Begitu. Jadi di modul ini hanya menampilkan isi data.
Ada insert di awal, jadi kita harus memposisikan bagaimana Anda menganggap awal dari sebuah, array, tempat insert struktur linearnya nanti. Kenapa saya bilang posisi awal dari array? Karena tidak harus selalu mulai dari indeks ke 1. Boleh jadi nanti insert-nya itu yang disebut awal itu di posisi ketiga, misalkan dari 5. Kenapa? Karena boleh jadi ada proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya untuk kemudian kita akan insert-kan di posisi aktif dari penunjuk awalnya tadi. Ya, jadi makna dari awal ini tidak selalu harus di posisi ke 1. Nah, hasil dari kita menginsertkan tentunya ada di array dari atau sequence model dari P ini. Makanya dia input output. Itu juga insert akhir, berarti kita akan menyisipkan di akhir. Sama seperti tadi, kalaupun saya punya array 1 sampai 5, boleh jadi akhir itu tidak di 5 ya. Boleh jadi kalau pakai yang sirkuler, akhir itu ada di posisi 3 misalkan. Atau mungkin di posisi 2, terserah tergantung kondisinya nanti. Kemudian ada delete awal, delete akhir. Nah, karena ini alokasi statis, tentunya delete awal ini tidak menghapus alokasi, tidak dealokasi kalau Anda pakai di dalam linked list yang lalu, tapi dia hanya biasanya memindahkan penunjuknya. Ini contohnya nih, spesifikasinya menyatakan menghapus satu node di posisi yang ditunjuk awal linear list. Itu kalau delete awal. Jadi yang menghapus ini biasanya hanya mengubah posisinya saja. Ya. Elemen pertama list dihapus, nilai infonya disimpankan ke X ini, makanya X-nya call by reference. Asumsinya kalau saya nanti punya sebuah antrian misalkan, sudah ada isi antrian dari indeks ketiga sampai ke-5. Maka saat kita menghapus itu biasanya di posisi awal. Yang ketiga akan dihapus, maka nilai dari yang ketiga ini akan dimasukkan ke X. Barulah posisi awalnya digeser ke 4. Ya, biasanya di dalam memorinya sebetulnya masih ada nilai yang ada di posisi ketiga tadi, tapi sudah tidak menjadi bagian dari struktur linear karena kita hanya lihat posisi dari awal sampai akhir. Ya, itu juga delete di akhir, mungkin nanti ada kebutuhan struktur linear yang mensyaratkan bisa menghapus di kedua ujung. Misalkan dalam double-ended queue, maka insert dan delete boleh di kedua ujung. Maka kita harus siapkan juga delete di awal, delete di akhir. Nah, ada lagi proses di sini ada dealokasi. Bagaimana nih? Karena tetap ya 5 sekawannya ada yang disebut destruktor, ada yang mengembalikan sebetulnya pemesanan memori ke OS-nya. Nah, karena kita alokasi statis di sini kasusnya tentunya tidak mengembalikan. Makanya di sini hanya melakukan small di bagian awal serta sequential P-nya di-free-kan. Artinya kalau misalkan Anda memang menggunakan penunjuk untuk alokasinya sendiri, artinya pakai pointer, ya kita kan bisa ya pesan sekumpulan integer misalkan yang berturutan sehingga sama identik dengan sebuah array, tapi awalnya ditunjuk oleh alokasi atau oleh pointer. Jadi kalau misalkan Anda awalnya pakai pointer, mungkin ingat lagi waktu kita materi pertama belajar pointer, kan saya bisa P diisi alok 10, karakter, maka akan dipesanlah 10 tempat berturutan yang tipenya karakter. Dan jika berhasil, artinya memorinya ada, maka dia akan ditunjuk oleh P di posisi awal dari hasil alokasi tersebut. Ya, yang lain-lain di sini ada beberapa operator yang dibutuhkan sesuai dengan ADT-nya. Ya, tentunya ini tidak masuk ke dalam 5 sekawan yang kita sebutkan, tapi kita biasa nyebutnya ini operasi lain-lain. Ya. Baik, apa sih yang ingin disampaikan dari struktur linear ini? Kembali Anda harus membaca apa yang ada di dalam handout kita. Di handout-nya disampaikan kalau Anda ngeklik ke e-learning kita, ada materi struktur linear, silahkan sambil dibuka, dibaca, dicermati, mudah-mudahan sudah sih, harusnya sudah ya, hari ini sudah dibaca sehingga yang perlu Anda confirm bisa disampaikan. Nah, di konsep dasar ini kita lihat bahwa semua, baik itu queue atau antrian, stack ataupun tumpukan, double-ended queue, dan non-restricted linear list, ini harus dimungkinkan diimplementasikan dalam alokasi statis maupun dinamis. Ya. Jadi contoh misalkan ini queue Anda harus pahami dulu
bahwa Q ini akan insert di satu ujung, delete di ujung yang lain. Biasanya insert di ujung rear atau di ujung tail, di ujung akhir, sedangkan delete di ujung awal atau di dalam front ya biasa. Itu hanya nama, mau front, mau awal tadi, mau rear atau akhir boleh, bebas namanya sih ya. Yang pasti kita hanya punya dua ujung di dalam sebuah struktur linear. Sedangkan saat Anda menggunakan stack, maka insert delete hanya di ujung yang sama. Ya, hanya di ujung yang sama. Artinya apa ya? Sebetulnya kan ini sudah melakukan proses yang 4 kali ini, bukan berarti tiba-tiba stack-nya berisi 4, enggak. Tapi insert atau push ke dalam stack A, maka A yang menjadi elemen paling bawah. Kenapa saya bilang bawah? Karena biasanya tumpukan ke atas gitu ya, dari bawah ke atas. Insert lagi atau push lagi terhadap stack, maka B masuk, dia ada setelah A. Push lagi ya C. Kalau misalkan setelah itu di pop, dikeluarkan, maka yang keluar duluan adalah C ini. Makanya disebutnya last in, first out. Yang terakhir masuk akan pertama dikeluarkan. Itulah mekanisme yang ada di stack. Nah, sambil dibaca lah, di sana ada penerapan-penerapannya. Nah, kemudian ada double ended queue, di mana proses insert dan delete boleh di kedua ujung, tapi tidak di antara. Jadi kalau Anda lihat seperti ini, maka akan ada insert di ujung kiri. Jadi kalau mau melakukan insert harus ditanya insert di ujung yang mana, di kiri kah atau di kanan kah, karena dua-duanya boleh. Ya. Kalau tadi di dalam queue maupun di dalam stack nggak ada istilah insert di ujung satu, nggak, cukup insert, delete, sudah tahu posisinya. Tapi saat kita pakai double ended queue harus spesifik, insert di ujung yang mana, delete di ujung yang mana. Tetap ini hanya di kedua ujung. Sedangkan yang keempat, yang non-restrict, sesuai namanya, tidak ada aturan khusus. Tidak ada larangan yang akan membatasi insert maupun delete. Sehingga mau insert di awal, di akhir, di tengah, di antara, silahkan. Delete juga sama. Jadi di dalam modul ini juga disampaikan bahwa keempat ini harus bisa diimplementasikan dengan alokasi statis maupun alokasi dinamis. Namun perilaku yang ada di perilaku yang ada di dalam struktur linear yang non-restrict itu saking bebasnya, biasanya jarang pakai alokasi statis. Kenapa? Karena kan boleh insert di tengah. Nah, Anda bisa bayangkan kalau pakai array kemudian insert di tengah, mau tidak mau akan ada geser-geser ya. Misalkan sudah ada tadi KLNO, tiba-tiba M insert di antara L dan N, ya mau nggak mau ada yang bergeser. Misalkan N dan O-nya bergeser ke kanan satu-satu, barulah M-nya bisa diinsertkan. Beda halnya kalau Anda menggunakan linked list atau alokasi dinamis ya. Insert di tengah, Anda sudah mengalami ada proses mencari dulu, mencari elemen sebelum diinsertkannya. Kalau ketemu, barulah kita bikin p-new, nanti posisi hasil mencari akan pointer next-nya akan disambungkan dengan yang baru tadi. Ya, dan jangan lupa yang barunya diawali dengan menunjuk ke pointer hasil set, pointer next-nya. Ya, sehingga jadi seolah-olah tetap linear, padahal di dalam fisik memorinya sebetulnya jauhan ya, berjauhan, tapi seolah-olah dia ada di antara dua elemen yang diinsertkan. Nah, di dalam modul ini mohon dibaca, di situ ada cara bagaimana kita menggunakan alokasi statis untuk Q. Nah, ini yang tadi saya bilang, bahwa boleh jadi walaupun kita menggunakan array, tapi diawali dengan malloc dulu oleh P ini. Malloc sebanyak, misalkan di sini 100. Artinya, 1 sampai 100 ini pasti berturutan. Memori fisiknya itu berturutan. Identik dengan Anda pakai array. Hanya kalau pakai array Anda nulisnya kan X yang ke-1, X yang kedua, dan seterusnya, maka di sini yang ditunjuk oleh P itu adalah indeks ke-1. Untuk sampai ke indeks kedua berarti P ditambah 1. Yang ditunjuk oleh P ditambah 1, dapatlah B. Ya, dan seterusnya. Nah, dari struktur yang tadi dicontohkan dalam C-nya, Anda lihat nih, saya punya front, punya rear. Walaupun ada tanda garis begini, ini bukan berarti pointer internal, tapi kita pakai pointer eksternal seolah-olah dia nunjuk karena dia punya isi dari indeksnya. Frontnya 3 artinya ujung awalnya itu 3, ujung akhirnya 6. Artinya Q-nya, kalau kita lihat walaupun ada A dan B, isi dari Q-nya hanya C, D, X, Y. Karena dari
3 sampai 6. Nah, ini yang tadi disebut array seolah-olah melingkar supaya kalaupun tadi misalkan insert A atau di dalam struktur linear Q, insert ini disebut NQ. NQ A, maka dia akan diinsertkan anggota A di elemen pertama tadinya. NQ B, maka B ditambahkan. NQ C, maka ditambahkan C. DQ A. Nah, DQ ini hapus. Ya, mirip ya dengan tadi double ended queue. Makanya saya kalau double ended queue mungkin nanti akan menyatakannya dengan double ended queue karena sama-sama DQ gitu ya ininya singkatannya. Nah, kalau saya bilang DQ, maka yang dihapus itu adalah A karena tadi A yang pertama ada dalam antrian. DQ lagi, maka B akan dihapus. Ya. Sehingga kalau tadi baru hanya ada C, maka baru satu antrian saja hanya ada C. NQ lagi, dapatlah D, rear-nya berpindah. NQ lagi, nambah. Nah, contoh misalkan posisinya sekarang seperti ini. Dari 3 sampai 6, itu anggota dari Q-nya. Nah, Anda lihat bahwa walaupun ada A dan B di sini, di dalam fisiknya di memori ada A dan B, tapi kalau kita bicara antriannya, dia tidak menjadi anggota antrian. Sehingga kalau nanti ini terus ditambah NQ terus sampai akhir dari 100, pada saat saya mau NQ lagi, masih bisa karena sebetulnya 2 yang pertama ini kan sudah bukan menjadi anggota dari Q. Nah, makanya dari 100 nanti rear-nya akan bergerak ke 1. NQ lagi, rear-nya akan bertambah 1, masukkan ke anggota di sini. Isinya boleh A, boleh B, boleh yang lain ya, tergantung kebutuhan dari antrian. Nah, kalau misalkan sudah tadi rear-nya di 2, front-nya di 3, kemudian NQ lagi, penuh. Kenapa penuh? Karena sudah bersebelahan, sudah tidak ada posisi alokasi yang masih bisa dipakai untuk antrian tersebut. Nah, saat kita melakukan NQ, insert, ingat, cek, jangan sampai terjadi setelah full masih diinsertkan, maka akan terjadi overflow nanti. Ya, begitu juga saat kita menghapus, jangan sampai sudah kosong masih dihapus. Itu yang tadi disebut akan terjadi underflow. Makanya saat kita menghapus selalu akan dicek is empty. Saat akan melakukan insert harus dicek apakah is full atau tidak. Nah, tentunya is empty dan is full-nya harus didefinisikan. Ya, ini contohnya nih. Kalau kita pakai cara ke-1 itu adalah seperti gambar yang ini, di mana kita menerapkan sebuah bentuk yang sirkuler. Nah, disampaikan bahwa kosong jika rear dan front-nya 0, penuh jika rear sama dengan front min 1, atau rear-nya sama dengan panjang maksimal, contoh tadi 100 misalkan, dan front-nya 1. Nah, ini harus didefinisikan agar tadi modul is empty dan is full-nya dengan mudah bisa kita implementkan. Nah, boleh ada cara lain nih, ada cara 2, ada cara 3, tergantung si pembuat ADT-nya. Yang pasti, deklarasi tipe atau cara implementasinya tadi akan berpengaruh terhadap algoritmanya ini. Contoh tadi kalau kita mau pakai array yang sifatnya sirkuler, nah pada saat insert itu biasa di ujung rear, biasa di ujung akhir. Di sini akan diberikan dulu rear-nya masukkan ke bantu, kemudian rear-nya dicek panjang maksimal enggak. Nah, kenapa pakai cek panjang maksimal? Karena tadi kalau sudah sampai 100 nih, berikutnya kan rear-nya akan bergerak ke 1. Tapi kalau tadi masih di 99, maka rear-nya hanya tinggal tambah 1 ke 100. Itu yang dilakukan dalam modul ini. Jika rear-nya dipanjang maksimal, maka rear berikutnya jadi 1. Tapi jika rear-nya bukan panjang maksimal, maka rear-nya tambah 1. Kemudian dicek, kalau rear-nya sama dengan front, nah ini berarti terjadi overflow, penuh. Kalau terjadi penuh, maka rear-nya balikin ke nilai awal. Makanya tadi ada bantu diisi rear, untuk mengembalikan posisi rear ke posisi akhir yang sebelum ditambahkan. Ya. Nah, algoritma ini akan menjadi satu modul nanti di dalam ADT Anda. Ini delete. Delete tadi adalah hanya memajukan front-nya gitu ya. Nah, hanya pada saat rear dan front-nya 0 berarti kan kosong. Hati-hati, kalau rear-nya 0 berarti terjadi underflow. Nggak boleh dilakukan delete, harus ditolak delete-nya.
Tapi kalau tidak, artinya masih ada anggota elemen, contoh di sini kalau rear dan frontnya sama, berarti tinggal satu elemen tapi tidak 0. Ini kan di else nih ya. Kalau tidak 0 berarti akan terjadi tinggal satu anggota di antriannya. Maka kalau dihapus, antriannya akan kosong. Tadi definisinya antrian kosong jika rear dan frontnya 0. Maka ini dienolkan. Kalau tidak satu, artinya anggota antriannya lebih dari satu, maka tadi karena kita menggunakan model yang sirkuler, kalau frontnya sama dengan panjang maksimal, maka berikutnya frontnya di elemen pertama. Tapi kalau tidak di panjang maksimal, maka frontnya tambahkan 1. Nah, itu adalah salah satu alokasi statis yang kita lakukan untuk sebuah antrian. Jadi kalau Anda tadi melihat di awal dengan skrip di bahasa C-nya kurang lebih sama. Jadi kalau tadi di sana ada awal, ada akhir selain dari matriknya. Nah, kalau di sini kebetulan saya tidak jadikan record ya, rear, front aja gitu. Jadi artinya matrik, rear dan front menjadi 3 struktur yang berbeda. Padahal kalau sebuah ADT idealnya digabungkan jadi satu kesatuan. Contohnya tadi ada matriknya, ada rear-nya, ada front-nya. Atau ada awal dan akhirnya. Oke, sampai sana dulu. Saya yakin pasti ada yang ragu, ada yang nggak paham. Boleh disampaikan. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Rofi, silakan Rofi. Izin bertanya Pak, kan saya baca gitu dari berbagai sumber kalau stuck itu kelebihannya itu tidak mudah rusak. Nah itu apa alasan kenapa tidak mudah rusak itu apa ya Pak? Gimana gitu? Kenapa stuck itu bisa dikatakan tidak mudah rusak begitu? Ya, memang Anda harus cermati ya. Biasanya istilah ini timbul karena beda bahasa. Ya, sebetulnya rusak atau tidak kan nggak ada istilah rusak di dalam memori itu ya. Semua memori baik begitu. Tidak akan ada yang rusak. Hanya maksudnya mungkin tidak utuh. Pada saat kita menggunakan alokasi yang statis, maka posisinya itu berturutan, bersebelahan secara fisik, sehingga kalaupun tadi saya mengubah, menghapus, atau menambahkan, saya tinggal lihat sebelahnya, dekat. Tidak perlu kita memperhatikan tempat memori yang berjauhan. Kenapa kalau sudah berjauhan seringkali linknya jadi salah, tidak utuh jadinya, harusnya nunjuk ke address 50 misalkan, dia nunjuknya ke address 48 misalkan, atau malah ke address 5 kurang nolnya, apapun. Jadi dan kita menggunakan link list itu kan seringkali salah nunjuk yang jadi masalah, bukan rusak memorinya, nggak ada istilah rusak di memori. Jadi mohon Rofi pahami juga referensinya ngacunya apa, apakah memang itu bahasa kita di bahasa Indonesia atau salah menerjemahkan. Saya sih tidak pernah mengetahui ada istilah rusak di alokasi, enggak. Tapi utuh atau tidak mungkin itu maksudnya. Ke sana ya, jadi malah tidak menjadi satu karakteristik juga kan di dalam alokasi statis. Coba Anda lihat kriteria di apa yang disebut dan alokasi statis itu hanya disampaikan bahwa alokasi yang sifatnya ditangani oleh bukan oleh pemrogram, tapi oleh bahasa pemrogramannya. Yang kedua, posisinya kontigu. Yang ketiga, dealokasinya dilakukan juga oleh bahasa pemrogramannya. Ya, sehingga kalau tadi mungkin dibilang nggak rusak ya karena memorinya ditangani penuh oleh toolsnya. Walaupun pemahaman kita harusnya juga ditambahkan kalau yang melakukannya adalah bahasa, boleh jadi tidak efisien. Boleh jadi tidak efisien karena semua kasus disamakan. Padahal dalam dunia nyata kita boleh jadi ada kebutuhan data-data yang sifatnya tidak general. Makanya saya butuh alokasi dinamis. Saat saya butuh, saya pesan. Saat saya tidak butuh, saya lepaskan. Nah, saat saya menyatakan saya yang melepaskan, berarti kan si pemrogram tuh. Pemrogram salah aja melakukan menyambungkan ataupun mendealokasi, kan jadinya salah tadi. Tidak utuh tadi. Itu mungkin, Rofi, yang bisa disampaikan. Oh iya Pak, baik, terima kasih. Jadi untuk rusak itu dalam kata lain itu tidak utuh ya Pak? Ya, kalau saya memahaminya karena nggak ada istilah rusak gitu ya di memori, saya melihatnya
yang disebut rusak itu apa definisinya, itu dulu mungkin yang Rofi harus baca dari referensinya ya. Jangan-jangan dia punya satu istilah gitu ya, yang disebut rusak itu kalau misalkan tadi tidak utuh. Tapi kan boleh jadi tidak itu maknanya. Yang pasti karena dikendalikan oleh garbage collector-nya, untuk yang statis ini dilakukan oleh bahasa pemrogramannya, maka seolah-olah kita percaya penuh pada tools tersebut kan gitu ya. Tapi konsekuensinya kepercayaan itu pasti general. Sehingga boleh jadi memorinya sangat besar, ada hal-hal yang kita tidak bisa mengakses ke memori tersebut karena kita percayakan ke tools-nya. Begitu mungkin Rofi. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Rofi sudah sempat mencobakan queue atau stack menggunakan array? Belum Pak, belum sampai sana, saya masih baru baca-baca. Oke, sudah harus mulai masuk semua ya. Jadi di 2 minggu terakhir ini harapan saya kita sudah bicara implementasi, bukan hanya konsep. Konsepnya kan tadi sederhana aja, bahwa kalau perilaku stack seperti apa, perilaku queue seperti apa ya. Nah itu kalau Anda melihat di e-learning-nya kita, Anda nggak paham dari yang materi ini, Anda bisa masuk, ada di sini tuh, ada queue, ada stack, bisa diklik. Hanya memang isinya di sini menggunakan bahasa Java. Jadi kalau Anda lihat skripnya, bingung-bingung ya harus lihat Java, karena dia memang menggunakan bahasa Java. Yang pasti secara umum pada saat kita menggunakan sebuah ADT, Anda harus paham bahwa yang biasa disampaikan ke pengguna itu adalah operasinya, operator-operatornya. Ini yang tadi saya bilang, bahwa dalam sebuah antrian ada yang disebut dengan enqueue, itu artinya insert ke dalam queue, dan ada operasi delete ke queue, atau keluarkan isi antrian dari queue. Ada isempty tadi, ya, ada konstruktornya, ada queue, ada get from, apapun. Biasanya yang disampaikan ke pengguna adalah operasinya, bukan bagaimana isi operasinya. Karena dengan ada enqueue kita paham, oh pasti dia bisa nanti insert ke queue. Bagaimana mekanismenya sementara kalau kita hanya sebagai pengguna tidak perlu detail mengetahui itu. Tapi kalau Anda sebagai pembuat dari ADT-nya Anda harus tahu. Nah, dilihat kan di sini bahwa perilaku dari queue adalah first in first out. Artinya yang masuk ke dalam antrian duluan, maka keluarnya juga paling dulu. Nah, gambar ini kan seolah-olah ya kalau saya lakukan enqueue, dia masuk ke sini gitu ya. Kemudian enqueue lagi, maka dia bergeser ke sebelahnya nanti masuk yang kedua. Masuk lagi enqueue, dia geser lagi. Nah, seolah-olah ada pergeseran. Memang sih yang kita lihat dunia nyatanya kalau ada antrian gitu ya, kan bergeser-geser ya. Maju, 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 maju supaya antriannya tetap sesuai dengan urutan dia masuk. Nah, tapi dalam dunia virtual saat ini banyak yang kita sebut antrian itu duduknya kan bebas di mana saja. Tapi kita tahu yang pertama datang tadi siapa. Sehingga boleh jadi tidak harus tergambarkan seperti ini, tapi kita tahu urutannya siapa dulu, kemudian nanti siapa, sehingga nanti kalau saya bilang, oke diproses antrian pertama, ya nggak akan salah. Itu yang disebut dengan DQ tadi. Nah, ini ada cerita contoh operasinya nih, kalau ada NQ berarti masukkan ke dalam queue key ini anggota A. Ya. Kalau Anda pakai bahasa Java, ya begini, kita menggunakannya class. Ada class key, kemudian ada metode enqueue. Artinya ada operasi atau operator enqueue, masukkan ke dalam queue karakter A ini keluarnya. Jadi elemen pertama nanti isinya A. Elemen kedua ada enqueue lagi B, maka B di elemen kedua. Enqueue lagi C, maka C di elemen ketiga. Nah, kalau ada key get from, artinya ambil yang ada di ujung front, yang ada di ujung awal dari Q. Ujung awal tadi A, maka D ini akan berisi nilai A. Bagaimana dengan A-nya? Ya tetap di sini. Apakah dia masih di front? Tetap, karena belum DQ. Dia hanya di get front, ambil nilai yang ada di posisi front. Tapi kalau key DQ, nah kalau sudah key DQ berarti A ini sudah dikeluarkan dari Q-nya. Sehingga kalau ditanya sekarang ujung yang pertama dari Q apa nilai datanya? B. Get from-nya B. Karena sudah di DQ nih di sini. NQ lagi berarti nambah lagi ke E. Dan seterusnya. Proses NQ dan DQ ini tidak harus NQ terus DQ terus. Enggak. Sesuai kebutuhan aja.
Saat ada antrian berarti NQ. Proses, maka keluar jadi DQ. Antri lagi, jadi misalkan sederhanalah, saya sedang memodelkan sebuah antrian pencucian mobil gitu ya. Kan biasanya tempat nyucinya nggak banyak ya. Misalkan hanya ada 2 tempat gitu. Kemudian yang antrinya kan mobilnya bisa lebih dari 2 ya. Misalkan datang mobil pertama, karena nggak ada yang sedang dibersihkan, ya masuk aja langsung ke tempat nyucinya. Oke, datang lagi mobil kedua, ada tempat cuci yang kedua, ya cuci lagi. Ada yang ketiga datang. Selama belum selesai di tempat nyuci yang 1 dan kedua tadi, dia masuk antrian kan, simpan di antrian. Datang lagi mobil lain, berarti NQ lagi, padahal belum DQ ya, karena tadi dia masih nunggu, proses 1, 2 belum berakhir gitu. Nah, kalau misalkan oke, mobil ke-1 udah selesai, silahkan yang tadi antri masuk, berarti ada DQ dari sana. Ada penghapusan anggota antrian, masukkan ke dalam proses mencucinya tadi. Gitu. Jadi saya ingin menyatakan ke Anda bahwa proses insert delete ini sangat tergantung kebutuhan. Kapanpun bisa dilakukan. Makanya kalau misalkan tadi masih kosong gitu antriannya, kemudian Anda mau DQ, mau di delete, ya harus punya mekanisme untuk menangani underflow-nya tadi. Jangan sampai karena Anda, gampang kok nge-delete itu, hanya kurangi aja atau geserkan aja front-nya. Iya sih, secara alokasi yang statis sih gampang, tapi kan sudah kosong masa masih mau bisa di-delete. Makanya ada metode-metode lain yang akan menjaga is full maupun is empty. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau dikonfirm? Silakan Fatur. Pak, saya ingin bertanya terkait yang itu Pak. Kan di situ ada circular sequentialist ya Pak. Kalau dari 100 itu kan nanti bisa ke 1, cuman nanti bakal terjadi error gitu ya, overflow. Namun yang saya ingin tanyakan itu kan saya sudah mencoba array, misalkan saya mendeklarasikan array itu dengan 2 elemen. Tapi ketika saya mengakses yang elemen kelimanya, itu masih bisa dimunculkan. Nah, terkait yang ini tuh bisa seperti itu nggak Pak? Atau akan terjadi error gitu? Oke, saya kurang nangkap sih, hanya yang bisa disimpulkan Anda mencoba alokasi statis untuk sebuah antrian gitu ya, Fatur ya. Katakanlah saya punya antriannya sebentar, ya lagi nih lah, ada 10 nih, tapi karena indeksnya mulai dari 0 di Java juga, maka seperti ini. Yang harus Anda pertama pahami adalah selain dari array-nya, Anda harus punya yang field lain yang akan diisi oleh posisi ujung-ujungnya. Tadi di dalam modul yang saya berikan di handout, itu ada front dan rear. Ini di sini tergambar front dan back. Ada lagi tadi di yang bahasa sih awal, akhir, nama mah bebas. Yang penting Anda paham. Nah, pertanyaan saya tadi ke Fatur, pada saat di awal kan kosong semua ya, artinya antriannya belum berisi data. Sehingga kalau saya lihat array ini sebagai representasinya, maka indeks ke 0 sampai ke 9 ini masih tak tentu semua. Karena itu adalah nilai awal dari memori yang kita pakai. Kalau saya tanya, berapa nilai front-nya? Ya karena tadi antriannya masih kosong, harusnya nilai tertentu. Jadi kalau di sini 0 sampai 9, harusnya front dan back-nya ini harus di luar nilai tersebut, karena kita ingin menyatakan kosong. Bisa misalkan Anda bilang -1. Nah, kalau -1, kalau front dan back-nya -1 berarti kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kemudian lakukan NQ, tambahkan data ke antrian. Katakanlah saya menambahkan karakter A. Maka yang terjadi adalah, pertama cek dulu. Penuh atau tidak? Oh enggak Pak, kan tadi kosong. Front dan back-nya masih -1. Oke, kalau masih kosong berarti bisa di-insert. Prosesnya bagaimana? Masukkan yang di-insert tadi ke dalam indeks dari posisi rear. Biasanya insert itu di posisi belakang. Nah, tadi kan front dan rear-nya masih -1. Maka prosesnya berikutnya adalah tambahkan rear-nya dengan 1. Maka jadilah 0. Bagaimana dengan front-nya? Kalau tadi diasumsikan seperti catatan yang ada di handout,
pada saat kita melakukan penambahan elemen baru, maka selain rear, front-nya pun harus ditambahkan. Nah, setelah front atau sebetulnya rear ya tadi ya, setelah rear atau back-nya ditambahkan, maka karena tadi masih 0, masih kosong elemen antriannya, maka front pun ditambahkan. Sehingga sekarang dua-duanya bernilai 0 di kasus ini ya, karena kebetulan indeksnya diawali 0. Setelah itu barulah isilah array yang ke-0 dengan A. Dapat 1. Kemudian NQ lagi dengan anggota B misalkan. Maka tadi ingat bahwa untuk menambahkan anggota ke dalam antrian itu adalah di ujung rear. Maka rear atau back-nya tambahkan 1. Dapatlah jadi, tadi kan 0 jadi 1. Front-nya bagaimana? Karena sudah ada front-nya tadi bukan min 1, berarti sudah ada yang ditunjuk oleh front, yang nggak usah kita tambahkan. Front itu menunjukkan elemen nanti yang akan dilakukan untuk DQ. Nah, sekarang front-nya 0, back-nya 1. Masukkan ke dalam posisi back, array yang ke back, anggota yang mau diinsertkan ke antriannya. Dapat B2, sudah nambah. Nah, kalau misalkan sudah 2, kemudian saya bilang DQ. Ada kebutuhan mendelete dari antrian. Operasinya gimana? Pertama, saat akan delete tadi ingat, cek kosong atau tidak. Gimana ngecek kosong atau tidaknya tadi? Jika front dan back-nya min 1, maka kosong. Maka harus dilakukan penolakan agar tidak terjadi underflow. Nah, sekarang kan front-nya 0, back-nya 1. Berarti tidak kosong. Boleh dihapus. Oke, setelah memeriksa tidak underflow, berikutnya adalah, nah untuk menghapus, ada 2 pilihan. Apakah fatur akan menggeser dari anggota B menjadi ke elemen pertama di sini? Atau biarin aja, tetap aja B di anggota ke-1, ini di indeks ke-1, tapi front-nya yang saya ubah menjadi bertambah ke 1. Tadinya kan front-nya di 0. Saat dilakukan DQ, maka front-nya tambahkan 1, dia pindah ke sini. Apakah nilai A masih ada di memori? Ada. Tapi kalau saya tanya, apa isi antriannya? Tinggal saya baca dari front sampai back. Tadi front-nya 1, back-nya 1. Berarti antriannya hanya di satu posisi, yaitu B saja. Gitu seterusnya. Nah, pada saat tadi kita menggunakan model yang sirkuler, itu adalah untuk mengimplementkan pilihan kedua, di mana kalau saya delete atau DQ tadi, saya tidak usah geser-geser. Tapi yang saya ubah itu adalah penunjuknya front-nya. Jadi si array-nya ini nggak dipindah-pindah ke depan. Nah, sehingga kalau misalkan tadi sudah di DQ yang A ini, kemudian saya sudah nambah terus gitu ya, sudah sampai di posisi 9 nih back-nya misalkan, sudah berisi, HIJ misalkan 9 nih sudah berisi. Nah, apakah saya masih bisa insert? Apakah saya bisa NQ? Kalau lihat dari tempat di memori ada nih. Yang ke-0 ini masih kosong, tadi kan sudah kehapus, sudah di DQ. Sehingga dengan model sirkuler tadi, saya bisa mengarahkan tadi yang terakhir itu kembali ke posisi address yang pertamanya. Itu mekanisme kalau Anda menggunakan circular array. Nah, saya kurang paham tadi Fatur itu mau pakai yang circular array kah atau yang tidak? Coba direvisi, mungkin ada yang bisa diperjelas pertanyaannya. Bisa Fatur? Mungkin masih di mute? Bisa Pak, cuma yang saya tanyakan tuh sebenarnya terkait, kan kalau misalnya circular tuh kan berarti muter ya, muter gitu ya Pak bahasanya. Cuman seolah-olah berputar. Ya, ketika saya mencoba mendeklarasikan array statis, misalkan saya membuat dengan misalkan A dengan elemen 2 gitu. 2. Nah, ketika saya mengisi di elemen ke-5 gitu, kan melewati batas. Nah, bisa. Nah, itu tuh gimana ya, Pak, maksudnya? Ya, sekarang ginilah, jangan terlalu sedikit atau 2 mah ya. Saya pesan 10 tadi. Ya. Kemudian saya mau mengisi alamat indeks ke-15, bisa nggak menurut Fatur? Kalau di array statis
saya pernah coba, setahu saya bisa, Pak. Bisa gimana caranya? Jadi kayak seperti misalkan A15, misalkan kita A15 gitu diisi dengan misalkan dengan angka 10. Nanti ketika print kita A15, mungkin karena di memorinya, karena masuk memori, jadi bisa dipanggil gitu, Pak. Nggak bisa. Pada saat Anda melakukan pemesanan array, kan Anda harus kasih tahu ukurannya. Misalkan tadi array X seukuran 10. Ya, saat Anda nanti isi X ke 15, pasti di-reject oleh bahasa C. Kalau Anda menggunakan array. Tapi kalau Anda pakai misalkan istilahnya, Pak saya bisa sambung-sambung tambahkan menggunakan malloc di bahasa C. Nah, kalau Anda melakukan seperti itu, berarti Anda sebetulnya menyambungkan dengan linked list yang lalu. Kalau linked list kan fleksibel. Saya butuh lagi, tambahkan, sambungkan, tambahkan, sambungkan. Nah, kalau seperti itu sih, nggak ada istilah saya udah pesan 10, 15, nggak bisa di-entry-kan. Masih bisa kalau kita pakai alokasi yang dinamis. Jadi kalau Anda masih menggunakan array, nggak bisa. Apa yang Anda barusan sebutkan salah pastinya. Tapi saya bisa Pak di bahasa C, coba buktikan. Yang Anda sebut bisa itu bisa apa? Bisa sekedar nampil infonya, atau benar infonya. Saya sudah pernah mengisi di elemen ke-15, karakter Z misalkan, pas saya cetak juga Z Pak. Nah itu baru benar. Tapi kalau saya isikan Z, tapi kok yang pas ditampilkan keluarnya S Pak. Nah itu kan berarti salah gitu. Yang pasti, kalau kita alokasi statis, itu kan jumlah memorinya fix, sudah pesan. Jadi kalau Anda sudah mesan 10, mau nambah jadi 11 aja udah nggak bisa, apalagi 15 gitu. Gitu, Pak Tur. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, balik ke model array antrian tadi, saya malah dengan menggunakan sirkuler tadi, ini sedang dalam konteks, saya mesan 10, tapi tempat yang dipakainya masih lebih kecil dari 10. Contoh di sini nih. Saya mesankan 10, tapi baru terisi 7. Saat saya insert lagi, masih bisa. Insert lagi, masih bisa. Insert lagi, masih bisa di 9 ya. Insert lagi, udah nggak bisa. Penuh. Kenapa penuh? Karena dari indeks ke 0 sampai ke 9 sudah berisi anggota antrian kita. Kita tadi mesan array-nya memang hanya 10. Jadi kalau Anda bilang insert lagi, itu terjadi overflow tadi. Di bahasa sih biasanya ngejepret kalau Anda ngisi ke 11 dari 10 elemen. Kecuali Anda sudah deklarasikan exception handling-nya. Nah, exception handling itu sebetulnya tadi, bagaimana kita menjaga agar tidak terjadi overflow. Nah, kenapa sih Pak dibikin seolah-olah sirkuler? Misalkan barusan nih, saya sudah ngentri lagi untuk elemen ke-7, ke-8, ke-9. Kemudian saya bilang, dequeue dari antrian ini. Maka dihapuslah satu anggota kan. Yang mana yang terhapus? First in, first out. Maka A yang pertama masuk akan terhapus. Nah, tadi ada ingat lagi saya menyatakan saat menghapus ada dua opsi. Apakah Anda geser semua elemen sisa dari yang pertama ini geser ke depan satu-satu. Kalau itu yang Anda pilih, nggak perlu bikin algoritma seolah-olah array yang sirkuler. Tapi bisa dipahami konsekuensinya berarti waktu gesernya perlu tambahan. Ya, kalau baru 10 sih nggak kerasa. Coba kalau antrian kita ada 1000 misalkan, geser satu-satu kerasa satu saat. Nah, dari sisi kompleksitas algoritma akan lebih baik digunakan opsi kedua, yaitu tidak menggeser anggota dari antriannya, tapi penunjuknya yang saya ubah. Kalau tadi front ada di indeks ke 0, ya, pada saat saya lakukan dequeue, maka frontnya saya tambahkan 1. Maka sekarang frontnya ada di indeks ke 1. Nah, kalau tadi sudah penuh sampai 9, mau insert lagi, penuh atau belum? Belum, karena ada 1 nih tempat yang kosong di depan tadi. Jadi frontnya udah di 1, backnya di 9 ya. Pada saat mau insert lagi, dicek, oh masih ada 1 tempat nih, yang 0 belum terisi. Maka dipakailah seolah-olah sirkuler. Seolah-olah saya bisa mengakses elemen setelah 9 itu elemen ke 0 di kasus ini. Nah, kenapa saya bilang seolah-olah? Karena realisasinya sebetulnya array-nya tetap begini. Tapi algoritma lah yang menyebabkan Anda seolah-olah sirkuler. Mana contohnya tadi kalau Anda masuk lagi ke dalam handout kita. Nah, di dalam
bentuk yang sirkuler ini nih. Ini yang mengakibatkan seolah-olah. Jadi saat saya insert tadi sudah ada di posisi 9, maka rear-nya berikutnya ke posisi 0 di kasus yang tadi ya. Kalau di sini saya berasumsi indeksnya berawal dari 1 bukan dari 0. Maka kalau sudah sampai ke panjang maksimal, dia akan dikembalikan ke posisi 1. Selama rear dan front-nya bukan di posisi yang sama, berarti bisa insert-nya berhasil. Gitu, mudah-mudahan Fatur terjawab apa pertanyaannya. Yang lain boleh bertanya. Oke, kalau belum ada, itu adalah satu representasi yang kontigu. Untuk sebuah antrian juga, Anda harus mampu juga membuat sebuah alokasi yang dinamis. Itu ada di bagian bawah. Nah, ini ya. Jadi saat kita menggunakan queue atau sebuah antrian, Anda harus bisa juga bikin ADT untuk alokasi yang dinamis menggunakan linked list ya. Jadi kalau minggu lalu Anda sudah mencoba menyambungkan setiap linked listnya, di sini nanti saat kita mengimplementkan queue Anda tinggal panggil. Contoh tadi pada saat kita menggunakan model queue ini, queue mekanismenya tadi adalah insert di satu ujung, delete di ujung lain kan ini ya, insert di satu ujung, delete di ujung lain. Artinya kalau saya pakai alokasi dinamis tadi, maka saya cukup hanya akan memanggil insert di last, delete di first. Jadi kalau Anda yang lalu bikin ada insert last, ada insert first, ada delete last, delete first. Di kasus queue saya hanya butuh insert last dan delete first. Nanti kalau Anda pakai stack, di satu ujung yang sama, boleh jadi Anda hanya butuh insert last, delete last. Tapi sebetulnya kalau pakai non-circular single linked list, biasanya insert di awal, delete di awal. Jadi insert first dan delete first. Yang akan kita pakai untuk alokasi dinamis. Dengan menggunakan linked list yang sudah Anda susun ADT-nya. Sampai sana dulu, paham nggak apa yang saya sampaikan? Yuk boleh dikonfirm. Khawatirnya kalau sudah masuk implementasinya Anda makin bingung. Silahkan kalau ada yang mau dikonfirm. Oke, mudah-mudahan memang tidak ada ya. Nah, alokasi dinamis untuk sebuah antrian tadi bisa banyak cara. Tergantung si pembuat. Si pembuat mau bikin yang mana. Mau cara pertama nih, seperti ini gambaran logiknya. Mau cara kedua, di mana kita pakai circular single linked list. Atau mau pakai cara ketiga, kita pakai non-circular single linked list. Artinya hanya ada satu pointer, karena non maka dia tidak menunjuk ujung akhir, tidak menunjuk ke ujung awal. Ya, beda nih cara kedua dan ketiga. Masing-masing ini pastinya mengubah isi algoritma yang Anda bikin. Ya, saat representasinya berbeda, tentunya algoritmanya nggak akan sama. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan seperti ADT yang minggu lalu disampaikan, dikumpulkan, itu kan pakainya yang ini, non-circular single linked list. Maka pada saat saya akan lakukan NQ, sederhananya kalau tadi sudah ada antrian A, B, C begini, maka untuk melakukan NQ, saya akan pakai PNew lagi, ingat dulu ya, alokasi PNew, gambar PNew-nya. Isikan nilai PNew pointer info diisikan, PNew pointer next dinulkan, gitu ya. Yang ketiga, sambungkan. Karena saya akan insert di ujung rear, maka saya minta deh siapa ya? Siapa yang mau nih? Saya mau menyambungkan rear dengan PNew tadi. Ada yang bisa menyampaikan operasinya? April, bolehlah April ya. Bisa unmute, April? Nah, tidak ada di tempat. Yang lain? Ada yang mau menyampaikan logika prosesnya? Anda kan sudah mengumpulkan tuh
insert last. Nah, ini insert last nih. Saya nggak perlu proses shadow code-nya, logikanya aja. Kalau logikanya benar, udah pasti Anda shadow code-nya juga bisa menurunkan. Yuk, bagaimana saya lakukan insert last? Ayo, yang sudah kebagian mengerjakan insert last. Nah, kalau diam semua bingung saya. Jangan-jangan saya nggak perlu teruskan meriksa tugas kemarin ya, karena Anda nggak paham ternyata. Ayo dong, harus ada yang mau nyoba. Atau nggak paham pertanyaan saya? Izin bertanya, Pak. Mm-mm. Untuk caranya bebas, Pak, yang 1, 2, 3. Iya, pasti yang itu. Kan tadi sudah ya, 1, 2-nya sudah tadi. Tinggal nyambungnya doang kok. Silakan dicoba. Bagaimana saya menyambungkan dari rear ke venue. Ini kan sudah ada nih Hilman ya, sudah ada rear, sudah nunjuk ke satu ujung. Tadi saya sudah sebutkan anggota yang barunya venue ditunjuknya. Nah, sekarang ingin menyambungkan. Apa menurut Hilman supaya rear bisa nyambung ke venue? Kalau yang Hilman itu, Pak, tahu berarti itu, Pak, diisi rear pointer, Pak. Anda nggak bisa bilang rear pointer, terusin dong. Rear pointer data atau rear pointer next. Nih ada dua nih nama. Rear pointer next, Pak. Nah, apa yang Anda akan berikan? Diisi Apakah oleh rear diisi rear pointer next atau kembali? rear pointer dot next diisi oleh venue, Pak. Ya, jadi rear pointer next diisi venue. Maka ini yang tadinya new akan nyambung ke venue. Setelah itu kan kita akan selalu menggunakan bahwa rear itu akan menunjuk ke elemen paling akhir. Barusan belum dipindahin kan rear-nya. Bisa terpahami, Hilman? Berarti Jadi setelah tadi menyambungkan rear pointer next diisi venue, maka yang nulnya ini akan nunjuk ke venue kan? ya, Pak. Yang kedua, setelah itu kita punya rear yang harus pindah ke ujung paling akhir. Maka operasinya Rear pointer dot next. Udah tadi rear pointer next, nah udah tadi. Yang kedua setelah itu. Setelah itu pindahkan rear-nya ke venue, udah gitu aja. Berarti operasinya rear diisi venue, selesai. Kenapa sih yang lain kok bingung? Apa yang nggak Anda pahami? Padahal Anda nulis loh, Anda bikin jawaban tuh yang dikumpulkan. Kok nggak bisa? Berarti, Pak, untuk nilai ini serialnya akan sama dengan front. Ya enggak dong. Gimana cerita? Kan venue tadi. Yang Anda lakukan sebelum saya pindahkan rear-nya kan tadi Anda bilang rear pointer next diisi venue. Berarti dia akan nunjuk ke sebelahnya, ke venue kan, bukan ke front. Di kasus yang ketiga kan yang kita diskusikan, bukan cara kedua kan. Oh iya, Pak. Saya ketiga. Di tugas yang kemarin ADT kamu kumpulkan kan yang ini, non-circular single link list, bukan yang sirkuler. Jadi karena kita menggunakan non-circular, tadi si rear pointer next-nya sudah nyambung ke venue, maka berikutnya rear-nya pindahkan ke venue, maka dia akan nunjuk elemen paling akhir. Kalau Hilman bilang, kok jadi ke front Pak? Dari mana? Saya nggak melakukan penyambungan apapun terhadap front tadi dari dua perintah yang diberikan.
Ya. Oke, yang lain confirm deh. Saya jadi makin ragu nih. Diamnya Anda jangan-jangan memang nggak paham. Kasarnya sih apa yang Anda sudah kumpulkan, kemudian Anda mau confirm, tampilkan, ayo. Karena itu jadi modal. Anda salah menyambungkan, sudah pastinya Anda nggak bisa melakukan alokasi dinamis. Hanya gara-gara salah nyambung gitu ya, salah menyambungkan node-nya. Boleh, yuk tanyakan deh yang nggak pahamnya. Ya kalau kita di kelas enak sih saya bisa lihat masing-masing ada nggak tulisan itu ya. Jangan sampai kemarin tuh karena berkelompok Anda hanya punya tulisan Anda doang. Tulisan teman Andanya yang sekelompok nggak punya. Sehingga kalau kebetulan Pak saya nggak ngerjain insert last, insert first. Jadi saya nggak paham Pak, ya nggak bisa gitu ya. Sengaja dibikin per kelompok supaya beban Anda nggak terlalu besar. Tapi komunikasi antar penyusunnya harusnya terjadi. Nah, saya jadi ragu nih kalau diem kemudian nggak punya pertimbangan ataupun katakanlah nggak berani menyampaikan pendapatnya, khawatir nggak paham. Yuk silakan kalau masih ada yang mau dikonfirm. Silakan Rofi. Jadi Pak, untuk mengulang dari pertanyaan Bapak gitu, terkait dari bagaimana cara menambahkan dari venue itu, jadi kita itu mengalokasikan venue dulu, venue kan, kemudian dari rear pointer next karena ini 0 berarti Isikan dulu venue-nya. oh iya, isikan dulu dari venue-nya, kemudian karena dari rear pointer next itu 0 berarti si rear pointer next itu menunjuk ke venue, begitu Pak. Betul. Kemudian saya itu bingungnya kalau misalkan dari rear-nya ke new itu emang langsung ditunjuk aja gitu ininya. Gini, Rofi harus tahu peran dari rear itu apa. Dalam gambar cara ketiga ini, rear itu akan menunjuk ujung paling akhir. Sedangkan front akan menunjuk ujung paling awal. Nah, kalau tadi rear pointer next sudah nyambung ke yang venue, katakanlah anggota nilainya D gitu ya, Rofi ya, sudah diisi. Jadi kan kita jadinya punyanya harusnya A, B, C, D ya. Kalau tadi yang elemen terakhir yang rear-nya belum Anda pindahkan, maka saya hanya baru punya A, B, C doang, karena baca dari front sampai rear. Padahal tadi venue sudah punya D. Sehingga setelah disambungkan, rear-nya pindahkan ke node yang baru tadi dengan cara rear diisi venue. Jadi kalau Rofi bilang hanya diisikan saja Pak, iya dah memang hanya assignment operasinya. Tapi boleh, apa yang Rofi ragukan dengan operasi tersebut? Mungkin saya sempat bingung tadi yang dari rear-nya itu Pak. Kenapa Anda ragu? Anda tidak menurut Anda nggak perlu dipindahin gitu rear-nya? Nggak Pak, jadi saya bingung itunya apa, si itu diisikan tadi Bapak udah jawab dari rear-nya itu diisi oleh dari data yang udah dimasukkan tadi. Nah itu saya bingungnya cuma di sana doang Pak. Gini. Yang barusan Anda sebutkan juga masih salah. Rear ini kan pointer ya. Kalau pointer kan kita tidak mengisi ke bagian data, nggak ke bagian info. Pointernya menunjuk ke dua kesatuan ini nih, satuan alokasi ini, data dan next. Jadi pada saat tadi saya berharap rear-nya berpindah ke anggota antrian berikutnya, anggota antrian berikutnya itu kan yang tadi ditunjuk atau dialokasikan lewat venue. Tipe venue dengan rear kan sama. Karena sama, maka saya tinggal rear diisi venue. Nggak usah rear diisi venue pointer info. Enggak, karena rear kan tipenya pointer. Bukan bertipe data gitu ya. Jadi cukup rear diisi venue. Oh, baik, terima kasih. Ya, oke. Yang lain? Ya, saya melihat ada keraguan barusan ya. Rofi juga mungkin sekarang masih ragu, nggak apa-apa, tanya aja lagi. Saya berharap apa yang Anda baca, apa yang Anda kemarin kerjakan di tugasnya bisa terrefleksi di sini, karena memang saya butuh itu. Kita masih bicara di minggu lalu ADT, sekarang sudah bicara bagaimana menggunakan ADT tadi.
Saya coba buka ya untuk lebih jelasnya. Perintah apa sih yang dituliskan dalam operasi insert last tadi? Coba saya lihatkan dulu. Nah, ini ada contoh link.cpp, artinya file implementasi dari insert akhir nih. Kebetulan di sini spesifikasinya menyatakan menambah elemen list di akhir, elemen terakhir, akan disambungkan ke data yang baru. Initial state-nya P mungkin kosong, artinya boleh jadi link list-nya belum punya anggota. Final state-nya melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen tersebut di akhir atau di elemen terakhir dari yang baru tadi. Dikasih catatan bernilai nil, ini bukan nilai ya, bernilai nil jika alokasi tidak berhasil, jika alokasi gagal, bernilai cukup ini, jika alokasinya gagal, initial state sama dengan final state. Tadi disampaikan alokasi dulu, tadi kan gitu langkahnya, alokasi, nih sudah isi nilainya tadi, nih ada. Setelah itu dicek empty atau tidak alokasinya tadi, gagal atau tidak alokasinya. Kalau tidak, nah ini kebetulan nih di dalam implementasi ini kita hanya punya first. Kita hanya punya anggota yang nunjuk ke elemen pertama, padahal saya akan menyambungkan di elemen terakhir. Makanya di sini saya punya temporary. Temporary ini adalah sama tipenya dengan venue yang akan diisi pertama kali oleh first-nya tadi. Kemudian dia akan bergerak sampai ketemu 0. Akhirnya dari looping ini menyatakan bahwa temp itu sudah di ujung akhir. Kalau tadi di gambar yang di handout itu identik dengan rear tempnya. P-nya identik dengan front. Nah, untuk menyambungkan tadi disampaikan, maka temp pointer next, tadi rear pointer next waktu Hilman menyatakan diisi venue, kan gitu ya. Rear pointer next-nya diisi venue. Nah, setelah itu kita melakukan si temp-nya sendiri, karena tadi di sini kasusnya tidak punya rear ya, maka selesai, nggak ada proses lain. Tapi kalau saya punya front dengan rear, harusnya ada yang ini, rear-nya diisi venue, nyambung untuk elemen yang terakhirnya tadi. Nah, itu sangat tergantung Anda akan menggunakan satu penunjuk sajakah, atau akan menggunakan, kalau misalkan di yang kemarin ditugaskan kan ada first tuh ya, first itu hanya menunjuk elemen pertama, nggak ada rear-nya. Kalau Anda butuh rear, ya pakai temp tadi, harus nelusur nih. Dari pertama, telusur sampai dia ketemu terakhir. Kok Pak nggak perlu diisikan rear-nya? Ya, dalam konteks penghematan, kita hanya cukup kalau tahu front, maka saya bisa menelusur sampai akhir. Tapi kalau Anda bilang daripada harus menelusur nih traversal begini, looping gitu ya, udah aja punya dua Pak, ada first, ada last. Tadi ada front dan rear, terutama untuk antrian ya. Saya butuh kan tadi untuk sebuah antrian ada front dan rear-nya. Ya sudah, definisikan dua variabel atau dua penunjuk seperti yang tadi ada dalam handout kita. Nah, pada saat dua penunjuk setelah tadi disambungkan dan operasi ini, berikutnya saya harus punya rear diisi venue, sehingga rear-nya akan berpindah ke elemen paling akhir. Gitu, mudah-mudahan terpahami. Silahkan kalau masih ada yang ragu, masih ingin confirm, disampaikan aja. Ya, Hilman, silakan. Jadi bertanya Pak, jadi kan yang di tugas pseudocode kemarin itu Pak,
beberapa variabel seperti next first itu didefinisikan dengan istilah lainnya, Pak. Kenapa, Pak, di linked list ini harus didefinisikan seperti itu? Emang terus tidak seperti biasa di awal seperti biasanya di C gitu, Pak, yang hanya memanggil dengan p.info sehingga tidak harus didefinisikan dulu, Pak. Oke, mungkin ini ya, mungkin membantu saya lupa yang lalu tuh ini kan link.h-nya ya maksud Hilman ya. Iya, Pak, yang link.h. Di link.h-nya ada bagian info, ada bagian next. Kemudian yang tadi Hilman sampaikan apa? Kenapa link yang lalu bukan ini ya .h-nya ya, atau yang ini persis? Oh, bukan yang ini, Pak. Bukan. Yang ada didefinisikan di atasnya. Bentar, saya cari dulu supaya menjawab apa yang Anda tanya. Atau mungkin kalau Hilman bisa nampilkan, boleh? Biar saya langsung lihat dan bisa sesuai dengan pertanyaan Anda. Baik, Pak. Oh, udah. Saya punya. Oke, saya tampilkan. Ini ya, Man ya? Ya, betul, Pak, yang define. Ada define. Ini maksudnya? Ya, Pak. Bentuk ini tuh hanya untuk memudahkan penyebutan saja. Jadi daripada saya nanti ngetikin P dalam kurung, kemudian strip, tanda lebih besar info, saya cukup nanti pakai info P alias ini tuh. Nggak ada hubungan dan struktur ini, tidak ada hubungan dan struktur datanya. Ini hanya supaya memudahkan penyebutan gitu, Man. Kalau Kan kalau kita lihat, dalam kasus kenapa? link list, apakah emang biasanya seperti ini, Pak, didefinisikannya? Nggak ada keharusan. Yang harus Anda pahami yang ininya saja. Bahwa sebuah detailing list itu terdiri dari atribut info dan atribut next, kan gitu aja sebetulnya. Jadi yang Anda harus pahami sebetulnya ini. Nggak ada ini pun nggak ada masalah. Itu alias saja. Ya, supaya apa? Nah, supaya kayak gini saya nulisnya cukup first L sama dengan nil atau mungkin nah kayak gini supaya info P diisi P X gitu ya, next P diisi nil. Padahal kan tadi kalau Anda lihat shadow code-nya P pointer titik info assignment X kan gitu ya. Tapi kalau di bahasa C saya cukup nanti karena sudah punya alias tadi saya cukup begini. Info P diisi X. Next P diisi nil. Itu hanya nulisnya supaya lebih user friendly. Jadi nggak ada keharusan. Enggak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, saya buka dulu. Karena spesifikasinya berbeda. Mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan link list-nya, tapi saya ingin coba tampilkan agar Anda ngeh juga apa yang kita harapkan gitu ya. Link list, spec link list. Ini. Ya, di yang
minggu lalu diberikan ke Anda itu memang tidak ada ujung rear tadi ya. Yang ada kan hanya first. Mungkin Anda ingat ada istilah listnya tadi ada aliasnya ya. Aliasnya adalah first. Jadi tadi di atas dari info P itu ada first L yang menyatakan bahwa dia nunjuk hanya ke elemen pertama. Jadi kalau tadi saya balikan dengan fungsi dari rear di dalam antrian kita tadi, memang di dalam ADT tadi saya nggak punya first rear-nya. Tapi kalau Anda bilang, Pak gimana caranya supaya saya bisa seperti tadi ada nyambung rear-nya ke elemen berikutnya, ya tadi ada tambahan rear diisi P-new. Kalaupun tidak, contoh tadi kalau kita hanya punya front-nya ini saja gitu ya, tidak ada rear-nya, kan tadi saya bisa lakukan dengan temp, pokoknya saya di ADT-nya hanya bilang insert last, sudah. Ternyata insert last itu tadi tidak perlu pakai rear tapi pakai temp tadi ya. Next sampai next-nya 0 nih sama seperti ini, yang terakhirnya sudah 0, maka operasinya berikutnya adalah sambungkan temp pointer next ini ke P-new. Setelah nyambung, selesai karena insert last, kan gitu ya. Karena asumsinya nggak punya rear. Yang dikembalikan nanti adalah pointer front-nya. Artinya kalau parameter front ini menjadi parameter input-output, ya apapun yang tadi sudah disambungkan, itu akan dikenal bahwa tadi sudah nambah satu yang ada di P-new. Ya. Jadi, nah representasi ini sangat tergantung si pembuat ADT-nya. Silahkan, apakah memang saya butuh dua-duanya, ada front dan rear. Kalau menurut Anda, enggak apa-apa nanti dengan looping aja, silahkan. Tapi kalau Anda bilang, saya mau pakai 2, ya nanti tambahin ADT tadi. Kebetulan kemarin minggu lalu kan saya memintakannya, speknya sudah saya buatkan. Jadi gimana saya yang punya spek? Anda tinggal mengimplementkan apa yang ada di spek. Satu saat nanti Anda yang dimintakan bikin spek sendiri sesuai dengan representasi yang menurut Anda lebih baik. Yang pasti tadi saya jadi ragu karena kemungkinan Anda nyambung-nyambungnya masih ragu tadi, makanya saya bertanya lebih spesifik. Ya. Nah, nantinya kalau misalkan Anda sudah ada di posisi, katakanlah ADT link-nya sudah selesai, ya sebetulnya sih saya lupa ya ke kelas ini apakah saya memintakan Anda untuk teruskan yang tadinya shadow code menjadi bentuk yang bahasa C. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu ya saya tinggal pakai nanti di dalam antrian ini. Jadi pada saat saya punya stack, saya tinggal panggil ADT link-nya. Saat saya punya antrian atau queue, saya tinggal panggil ADT link-nya tadi kalau untuk alokasi dinamis. Ya. Nah, artinya ADT link yang kemarin sudah Anda bersama mengerjakan per 4 orang misalkan di kelas ini, ya coba implementkan ke bahasa C, ada .h, ada .cpp-nya, kemudian ada driver, jalankan. Coba benar nggak kalau saya insert di akhir, insert di tengah, insert di awal, benar nggak hasilnya? Kalau sudah benar, kita tinggal panggil untuk ADT queue atau stack-nya. Contoh ya, saya misalkan akan bikin, ya saya sih berharap Anda sudah, kalau antrian perilakunya mudah-mudahan terpahami tadi ya, bahwa insert di satu ujung, delete di ujung lain. Nah, sedangkan untuk proses di stack, kalau kita lihat lagi ke atas, stack ini sesuai istilahnya, maka dia tumpukan. Kalau tumpukan kita cukup mengetahui posisi teratas. Kenapa? Karena yang namanya tumpukan nggak bolehlah diambil dari bawah. Kalau diambil dari bawah akan terjadi ya hancur tumpukannya ya, jatuh gitu. Nah, pada saat kita menggunakan stack seperti ini, maka yang dikenal kalau tadi di dalam antrian itu ada NQ dan DQ, maka di stack insert itu kita biasa kenal dengan push. Nah ini push, artinya menambah anggota di elemen paling atas. Sama saat kita melakukan insert, cek dulu penuh atau tidak, overflow atau tidak. Kalau masih ada tempat, silahkan di-push, ditambahkan. Sedangkan mendelete, nanti kita mengetahui istilah pop. Keluarkan anggota stack, itu dengan operasi pop.
dikeluarkan dari sebuah tumpukan. Posisinya ya yang di pop itu yang ada di elemen paling atas, makanya dikenalnya istilah bottom dan top. Tapi kalau Anda lihat operasinya hanya ada di satu ujung, di top saja. Nah, contoh kalau kita lihat implementasinya di alokasi statis, kalau tadi di antrian kita butuh sesuatu yang sirkuler, di stack enggak, karena hanya butuh topnya aja kan. Ini contoh misalkan push stack dengan anggota P, elemen pertama. Push stack lagi dan anggota Q, maka top jadi 2. Push lagi, apa sih implementasi yang dilakukan? Saat dibilang push stack, maka akan dicek apakah top sudah ada di elemen paling akhir. Kalau tidak, berarti masih bisa insert. Tapi kalau sudah di elemen terakhir, berarti overflow. Nah, hanya begini. Apakah top sama dan panjang maksimal? Jika iya, berarti sudah penuh. Tolak insertnya. Tapi kalau masih ada tempat, topnya tambahkan 1, isilah di posisi top tersebut. Jadi contoh nih, tadi sudah sampai key misalkan, push lagi, maka operasinya adalah apakah sudah ada di akhir. Kalau tadi akhirnya itu panjang maksimalnya 100, ya belum. Jadi tambahkan topnya jadi 3. Isikan X, isi. Push lagi ke dalam stack, maka cek dulu sudah panjang maksimal belum. Berarti boleh tambahkan topnya jadi 4. Isikan elemen di elemen keempat, dapat Y. Misalkan seperti itu. Kemudian dilakukan operasi pop. Nih, operasi pop itu dia akan cek dulu apakah topnya sama dengan 0. Ini untuk menghindari underflow. Nah, kalau tadi topnya ada di 4, maka yang akan terhapus itu adalah Y. Setelah itu, topnya dikurangi 1. Jadi sekarang top sudah menunjuk ke anggota ketiga. Artinya, walaupun di memori Y-nya ini masih ada di indeks keempat, tapi kalau ditanya isi dari stack-nya apa? Ya PQ X. Karena sudah terhapus tadi 1 kali, sudah di pop stack-nya. Nah, kenapa tidak butuh sirkuler? Karena kita hanya berisi di tengah sini terus kan. Artinya dia akan terus nambah, kalau misalkan dihapus dia berkurang ke kiri, jadi kalau arah insert-nya ke kanan, stack itu, arah delete-nya ke kiri. Berlawanan. Ini tadi di sini terungkapkan. Pada saat kita menggunakan insert, maka dia akan ke arah kanan, delete ke arah kiri. Sedangkan kalau kita pakai antrian tadi, insert ke arah kanan, delete juga ke arah kanan, arahnya sama. Kenapa? Karena di dua ujung yang berbeda. Itu satu karakteristik juga. Jadi arah insert dan delete di queue sama, sedangkan di stack berlawanan. Nah, karena berlawanan tersebut, maka di dalam stack tidak dibutuhkan bentuk yang sirkuler seperti yang ada di dalam queue ini. Dia cukup ke depan aja, begini saja. Algoritmanya pun lebih sederhana, tadi ya hanya begini saja. Itu kalau kita bicara alokasi statis. Bagaimana alokasi dinamisnya? Nah, dibaca di bagian bawahnya. Ini untuk antrian, ini untuk stack. Disampaikan di sini jarang direpresentasikan dengan alokasi link. Representasi dan alokasi sekuensial untuk stack itu sudah optimal. Tapi walaupun jarang, Anda harus bisa. Gitu ya. Kan boleh jadi nanti antriannya dinamis, jumlah elemen yang akan tumpukannya dinamis. Stack dapat direpresentasikan dengan single linked list dengan arah pointer ke posisi bottom. Nah, karena kita tadi punya single linked list, artinya hanya ke next gitu ya. Tadi lihat lagi saat kita bicara ADT link-nya, ADT link list-nya, kan hanya punya data dan next. Next itu ke elemen berikutnya. Nah, maka dengan kita hanya perlu mengarah ke bottom, maka insert-nya itu, kalau tadi Anda perhatikan di dalam antrian itu delete first, insert last ya tadi. Maka di dalam stack itu hanya
delete first dan insert first yang terpakai. Kenapa? Karena hanya di sini. Jadi tadi misalkan insert pertama itu di C sebetulnya. Kalau Anda bilang, apa saya mau insert pertama atau push terhadap stack itu anggota A ini, ya nanti pada saat push lagi, itu A itu ada di elemen setelahnya. Maka B itu ada di kirinya secara logik itu. Kenapa? Karena dia numpuk kan. Jadi kalau ada isi stack seperti ini, berarti C itu yang pertama insert. Kemudian B, kemudian A, kemudian X. Sehingga kalau saya bilang delete atau pop isi stack, maka X yang terdelete. Caranya gimana? Ini top. Ya, kalau tadi yang di ADT link Anda adalah first, maka first-nya naikkan ke elemen berikutnya. Jadi first pointer next diisi, first diisi dengan first pointer next. Kan gitu ya. Sederhananya tadi dulu simpulkan. Kalau ADT Anda sudah benar untuk ADT link list-nya, saya tinggal panggil di sini. Untuk stack, saya hanya butuh insert di awal, insert first, dan delete di awal atau delete first. Untuk queue, saya butuh insert di awal, delete di akhir. Insert first dan delete last. Nah, apa sih yang Bapak maksud? Maksud saya itu nanti pada saat kita mengimplementkan, contoh misalkan saya pakai stack tadi, saya implementkan ADT link-nya, maka saya akan menggunakan bentuk pemanggilan ADT link sebagai berikut. Ya, jadi kalau di minggu lalu Anda create sebuah ADT, maka di minggu ini target saya sih Anda sudah bisa pakai ADT link-nya using gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau tadi saya pakai alokasi dinamis, ya saya tinggal panggil. Nah, contoh ya, misalkan di sini saya punya sebuah permasalahan konversi. Konversi dari desimal ke biner. Di mana dalam logika saya ingin menggunakan stack untuk melakukan hal tersebut. Nih ada konversi desimal. Ternyata konversi desimal itu menggunakan stack nih. Saya menggunakan tipe stack. Caranya gimana? Bikin stacknya, kemudian kalau ada yang mau dikonversikan, maka saya akan push nilai yang akan dikonversikan itu jadi modulus 2-nya. Jadi kalau di sini ada basis, karena boleh jadi ada basis 2, ada basis oktal gitu ya, 8. Nah, dibagi dengan misalkan kalau tadi mau ke desimal, nilai modulus 2. Kemudian nilainya di division, terus di push. Jadi bagi 2 sampai akhirnya nilainya hasil modulusnya tidak lebih besar dari 2. Ya. Itu yang menyatakan bahwa selesai proses push-nya. Nah, nanti pas menghasilkan nilainya ke binernya, kita tinggal pop semua itu isinya. Nah, itu saya butuh stack. Pada saat saya butuh stack, Anda lihat nih, saya bikin ADT stack. Nah, tapi di ADT stack ini, saya menggunakan link.h. Karena saya sudah punya ADT link yang Anda kerjakan minggu lalu. Nah, di dalam operasi dari stack itu hanya butuh terutama push dan pop kan tadi ya. Push itu tadi menambah elemen stack di elemen awal, pop itu menghapus anggota stack di top juga, di elemen awal juga. Nah, kan hanya ada 2 ini yang utamanya, bahwa ada operasi lainnya sesuai kebutuhan. Nah, pada saat saya punya push dan pop, implementasi saya di sini hanya begini, tuh insert awal. Jadi ini saya manggil apa yang ada di ADT link-nya tadi. Insert awal dengan masukannya stack dan nilai yang akan diinsertnya X. Untuk delete saya tinggal panggil lagi ADT link-nya tadi, del awal. Jadi saya di sini nggak mengimplementkan lagi seperti yang ada di ADT link-nya. Alokasi dulu, setelah alokasi isikan nilainya, setelah itu sambungkan. Yang lalu kan gitu ya. Nah, karena sudah ada itu jadi namanya insert awal di dalam ADT kita di link list, saya tinggal panggil. Caranya gimana? Tadi di stack.h-nya, di sini saya include link.h. Jadi inilah using dari ADT
link. Ya, sehingga lebih sederhana. Saya udah nggak ragu lagi apapun yang terjadi dan ADT linknya, saya tinggal panggil. Makanya di ADT link listnya tadi harus teruji dulu, terbukti bahwa operasinya benar. Oke, sampai sini itu yang menjadi skenario-nya sebetulnya. Jadi saya ingin ADT link list Anda benar dulu, makanya yang lalu dari ADT yang masih pseudocode coba jadikan ADT link di bahasa C. Yang lalu sudah ada .h-nya, Anda punya pseudocode untuk implementnya, sok pseudocode-nya coding ke dalam bahasa C. Kemudian Anda bikin main driver-nya, cobakan semua modul yang ada di ADT link-nya. Kalau tadi insert last, insert di antara, delete di akhir, delete di awal udah benar, berarti sudah siap ADT link Anda. Nah, saat nanti saya membutuhkan untuk implementasi stack menggunakan alokasi dinamis, saya tinggal panggil ADT link-nya. Sehingga nanti ADT stack-nya hanya begini. Nggak ada lagi alokasi, beri nilai, sambungkan, karena sudah benar di ADT link-nya. Saya tinggal panggil insert awal. Nanti untuk pop-nya saya tinggal panggil delete awal. Sudah selesai. Lama? Enggak, selama saya punya ADT link-nya gitu kan ya. Itu yang saya harapkan dalam konteks struktur data saat ini. Ada pertanyaan terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan? Oh ya Pak, izin menyampaikan Pak. Jadi untuk yang tadi Bapak tugaskan, kebetulan sudah ditugaskan di yang praktek Pak. Jadi Praktek, kami itu yang ADT link ya? Sudah ya. Di minggu ini atau minggu kemarin? Minggu ini Pak, dikumpulkannya nanti Rabu. Oh, sip. Artinya sudah ada tuh apa yang Anda sudah yang tadi saya mintakan sudah ada, tinggal nanti using nih dari ADT stack atau ADT queue-nya. Jadi harapan saya nanti di ADT queue Anda punya NQ tadi ya, insert, berarti insert tadi di ujung akhir, insert last, insert akhir. Sedangkan DQ-nya nanti Anda delete awal ini juga. Udah selesai. Coba aja di drivernya nanti tinggal panggil. Lakukan NQ terus kemudian DQ, bener nggak? Kan gitu ya. Nah, jadi kalau Hilman sampaikan begitu, mohon apa yang Anda sudah implementasikan, next-nya sebelum kita ketemu minggu besok, cobakan. Terapkan dia di stack dan coba terapkan ADT links-nya di queue. Sehingga Anda paham perilaku dari queue dan stack-nya. Oke, waktunya habis. Kalau Anda ada kuliah lain ya mangga bersiap. Tapi kalau Anda masih mau diskusi, silahkan. Saya masih punya waktu untuk bersama Anda. Formalnya saya akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.